perlu lebih spesifik ya. Apakah orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan? Tidak loh. Yang sering kali membuat pikiran melayang kemana-mana itu karena kusut. Sering kali mendengar istilah friendship with God. Anak kurang ajar sama Tuhan itu different level. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, Pak Henry, terima kasih kembali sudah hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Hari ini kita masuk dalam pertanyaan yang lebih praktis ya Pak ya. Kita melihat pergumulan para pendengar Fokus. Pertama, sebetulnya apa artinya takut akan Tuhan Pak? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Secara sederhana ya, takut akan Tuhan itu berarti kita melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi takut akan Tuhan itu bukan sekedar menjadi suatu perasaan ya, tetapi juga berkenaan dengan perilaku kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ya, sehingga itu kenapa di dalam Alkitab kan kita melihat ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, kenapa takut akan Tuhan itu permulaan hikmat? Ya, karena tadi pada waktu kita mengaitkan takut akan Tuhan itu dengan melaksanakan firman-Nya, dan kita pastinya mengamini ya, firman Tuhan itu memberikan kepada kita segala hikmat bijaksana untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, maka ya orang yang takut akan Tuhan, ya yang menaati firman-Nya, ya mempunyai hikmat untuk bagaimana harus hidup di tengah-tengah dunia. Jadi itu yang pertama ya, takut akan Tuhan itu berarti menaati firman-Nya. Dan kemudian ya, takut akan Tuhan di dalam kaitan dengan ketaatan firman itu berarti kita menyadari transendensi dan imanensi Allah. Jadi di satu sisi kita percaya Allah itu adalah Allah yang besar, ya Allah yang tinggi, Allah pencipta. Sehingga itu kenapa kita tidak berani bermain-main dengan Dia. Dan salah satu bentuk kita tidak bermain-main dengan Dia ya, kalau Dia mengatakan A ya kita jangan B. Ya, kalau Dia mengatakan B ya kita jangan A. Sebaliknya, ya kita juga mengamini imanensi Allah yang berarti Allah yang dekat, gitu ya, Allah yang akrab dengan kita, Allah yang mengasihi kita. Ya, sehingga itu kenapa pada waktu kita menaati firman-Nya bukan dengan terpaksa, tetapi karena kita percaya ya itu adalah baik, ya itu adalah pernyataan kasih yang diberikan ya untuk mendatangkan apa yang berguna bagi setiap orang percaya. Sering kali mendengar istilah friendship with God, kemudian Bapa begitu. Oke. Itu sering kali menekankan relasional, kedekatan gitu. Yeah. Tapi apakah benar itu hanya menyatakan kedekatan Allah dengan kita, mau menyatakan itu, atau sebetulnya ada arti lain? Ya, sehingga tadi ya kita mesti melihat secara seimbang antara transendensi dengan imanensi. Jadi di satu sisi ya kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, menyebut Allah sebagai Bapa, jelas tidak salah ya. Karena kan imanensi itu berarti kedekatan. Tetapi mungkin yang untuk iklim hari ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian imanensi itu meniadakan transendensi. Dalam teologi reform antara Allah dengan kita itu tidak pernah sejajar. Karena Allah itu pencipta dan kita itu adalah ciptaan. Sehingga hari ini ya kecenderungannya memang lebih menekankan imanensi. Ya karena kita melihat kita lebih suka ya Allah yang dekat, Allah yang baik begitu. Tetapi kalau kita hanya menekankan Allah yang dekat dan Allah yang baik, maka seringkali kekristenan justru menjadi sebetulnya itu kurang berkuasa itu. Ya karena Allah yang baik itu memang kita akan merasa terhibur ketika kita susah. Tetapi ketika kita sedang di dalam ancaman, gitu ya, apakah sekedar kebaikan orang tua itu bisa menolong kita, gitu? Ya, jadi nggak cukup cuma sekedar Allah itu yang mengerti perasaan saya, Allah yang ikut menangis bersama-sama dengan saya, itu bersyukur sih. Tetapi kalau berhenti di sana, kemudian pengharapan Kristen itu di mana? Dan juga yang kedua ya, kalau kita hanya menekankan imanensi dan tidak menekankan transendensi, maka bukan cuma sekedar aspek kuasa Allah kurang dinyatakan, tapi juga secara aspek kepraktisan. Ya, jadi ada yang mengatakan takut akan Allah itu tidak sama dengan gentar gitu misalnya ya. Padahal ya termasuk.
Ya, seorang anak yang tidak takut akan orang tuanya, hanya percaya orang tuanya mengasihi dia, itu lebih berbahaya loh. Ya, karena orang tuanya mengatakan jangan pegang api, oh papa sayang saya kok. Saya pegang api juga papa akan terima saya apa adanya. Itu bahaya itu. Ya, justru anak itu bisa terselamatkan ketika dia itu ada, oh ya kalau saya pegang api ini papa bisa marah ini. Ya, kalau saya makan permen kebanyakan, mama bisa marah. Itu justru yang mendatangkan apa yang baik bagi dia. Ya, jadi transendensi, imanensi ini harus dipegang bersama-sama. Kalau pakai istilah-istilah misalnya fear, afraid, atau dread, apakah itu kita perlu membedakan itu ketika bicara istilah takut? Melingkupi semua. Justru tadi. Gitu ya, justru tadi jangan dipisahkan meskipun jangan ditekankan. Nah, sisi yang lain ya yang juga perlu dihindari ya, yaitu hanya menekankan aspek takutnya. Gitu ya, aspek takutnya. Nah, ini juga menjadi problematik karena tadi kan Allah juga dekat. Ya, tetapi ya betul, kenapa kita perlu bahkan sampai dread gitu ya, berarti kan sampai gentar gemetar begitu ya. Ya karena kalau kita tidak mempunyai takut akan Allah ya, itu risikonya memang besar. Tiba-tiba keingat ada khotbah Pak Henry yang mengutip ayat langsung, bahkan yang kita bukan hanya takut akan Allah tapi ketakutan. Hiduplah engkau dalam ketakutan akan Allah. 1 Petrus itu ya. Ya, 1 Petrus. Jadi takut akan Allah kalau boleh disimpulkan adalah menaati firman-Nya. Menaati firman-Nya karena kita percaya itu baik, tetapi juga karena kita percaya bahwa ada risiko kalau kita tidak menaati firman Tuhan. Ini dari Bapak Charles dari Jakarta, dia menanyakan tentang membaca Alkitab ya Pak ya. Dia katakan kalau hanya baca Alkitab dengan cepat itu mudah, tapi kalau merenungkannya itu memakan waktu. Dia katanya sedang membaca dari navigator Bible Reading yang menurut dia itu juga time consuming. Dia secara jujur mengakuinya. Dia katakan kalau hamba Tuhan full timer mungkin berbeda begitu ya. Jadi apakah realistis mengharapkan jemaat biasa seperti saya untuk merenungkan firman siang dan malam? Dan dia katakan, kalau saya tidak menghabiskan bacaan saya hari itu, saya merasa bersalah. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang saya rasa mungkin banyak ya. Terima kasih untuk Pak Charles yang boleh mewakili banyak orang Kristen, mungkin juga pendengar Fokus yang berpikir hal yang sama begitu ya. Ya, kembali kepada yang kita sudah bicarakan di dalam kelas Fokus ya. Jadi memang kembali kepada natur Alkitab. Ya, kita percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Ya, sekaligus juga adalah tulisan manusia sepenuhnya. Ya, sehingga kesadaran kita akan natur ini itu mempengaruhi kita di dalam bagaimana kita membaca. Ya, karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sepenuhnya ya, maka di dalam kita membaca Alkitab misalnya kita perlu berdoa. Ya, kita perlu datang dengan kerendahan hati, perasaan tidak layak, gitu ya. Nah, sebaliknya karena kita mengamini juga Alkitab merupakan tulisan manusia sepenuhnya, maka sama seperti kita membaca tulisan-tulisan yang lain, ya demikian juga pada waktu kita membaca Alkitab, ya memang ya kita perlu menyediakan waktu yang khusus. Nah, ini saya tidak tahu ya time consuming yang dimaksudkan oleh Pak Charles di sini berapa lama. Dan ya ini seringkali juga yang menarik kan, saya kan bukan hamba Tuhan. Gitu ya. Tapi betul sih, satu sisi kita tidak mengharapkan, jelas tidak realistis ya menuntut jemaat itu meluangkan waktu membaca Alkitab itu seperti hamba Tuhan membaca Alkitab. Cuman ya bukan berarti kemudian kalau hamba Tuhan itu membaca maka jemaat itu terlalu sulit diminta waktu untuk membaca, tidak sih. Katakanlah berapa ya, mungkin salah satu patokan ya, yang saya tahu ini pun juga mungkin tidak gampang, tapi saya percaya perlu untuk direnungkan baik-baik oleh setiap orang percaya ya. Ketika di Taman Getsemani, Yesus menegur para murid ketika mereka tertidur, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Gitu ya. Tidakkah engkau sanggup ya berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Which is berarti ya harusnya bukan cuma sekedar sanggup ya, tapi kalau nggak sanggup ini problem loh. Ya dari bentuk pertanyaannya ya, gitu ya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga selama 1 jam? Ya, sehingga dengan kesadaran bahwa ya hari ini mungkin banyak di antara pendengar kita yang 1 jam ya, gitu ya. 1 jam ya. Ya, tetapi ya at least coba usahakan. Andai kata belum bisa gitu ya, setengah jam dulu. Ya, tapi nanti diusahakan tuh bagaimana itu bisa ada progresnya begitu.
setengah jam belum bisa, mungkin 15 menit dulu, 15 menit belum bisa, saya jujur agak bingung gitu ya. Ya jadi 15 menit ya usahakan begitu ya untuk bisa bertambah dan bertambah. Dan di sini ya kita melihat di dalam perjanjian baru memang ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ya. 1 jam itu nggak harus berarti misalnya langsung 1 jam. Ya kita bisa bagi kan gitu ya, pagi mungkin setengah jam, malam mungkin setengah jam. Dan di sini kita melihat merenungkan itu tidak harus sampai kemudian kita bisa menafsirkan. Ya merenungkan juga tidak harus sampai di dalam pengertian, wah ini saya harus menemukan bagi saya hari ini tuh apa itu. Satu sisi ya, karena kita percaya Alkitab firman Tuhan, jelas kita percaya Alkitab berbicara kepada kita, begitu ya, berdampak di dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa ya, Alkitab sebagai tulisan manusia itu juga memerlukan proses. Jadi hari ini ya yang menjadi kesulitan adalah saya baca 1, saya dapat 1. Gitu ya, sehingga seringkali ketika jemaat mengatakan, wah hari ini saya bersyukur ya, Tuhan berbicara ini pada waktu saya renungan pagi. Berarti hari ini saya baca 1, saya dapat 1. Sementara ya ketika hari ini enggak dapat, ya seringkali kan istilah yang muncul ada kering. Gitu ya. Saya ini beberapa hari membaca Alkitab kering. Ya, terus saya mendengarkan firman Tuhan ini kering gitu. Jadi asumsinya adalah saya baca 1, saya dapat 1. Ya, saudara, jika saya mengatakan bahwa itu asumsi yang kurang realistis, begitu ya, di dalam saudara mempelajari apapun. Yang betul adalah pada waktu kita mengamini Alkitab juga merupakan tulisan manusia, ya di awal ada proses pengenalan. Dan proses pengenalan itu memang seringkali tidak langsung kita dapat apa-apa. Sama ya, kita mau belajar piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mau dapat apa itu? Gitu ya, kita belajar juga di sekolah begitu ya. Ya nggak langsung dan nggak bisa juga ya. Saya baru belajar fisika 1-2 tahun, kok saya nggak tahu gunanya bagi saya apa? Bukan karena fisika nggak ada gunanya, ya tapi ya karena kamu baru belajar 1-2 tahun. Ya sehingga memang peletaan dasar itu seringkali yang paling boring. Apapun, mau belajar lari lah, mau belajar piano lah, mau belajar badminton lah begitu ya, apapun. Tetapi semua kita tahu itu tahapan yang penting. Ya sehingga pada waktu kita masih di dalam tahap mendasar ya, membaca Alkitab, merenungkan di sini ya, bisa di dalam pengertian hari ini saya tadi membaca apa ini. Ya setelah saya renungan ya, saya mengemudi ke tempat kerja saya, hari ini saya tadi baca apa? Oh tadi saya masih ingat, ya saya baca itu mengenai bait suci, ya bait suci itu ada ruangan maha kudusnya, ya ruangan maha kudusnya itu terdiri dari ini. Saudara, itu sudah sangat baik. Tanpa harus berarti kemudian apa artinya bagi saya ya, kalau ruangan maha kudus itu ada tabutnya, tabut itu artinya bagi saya. Gitu ya, dan seperti itu ya. Jadi ketika saya masih ingat tadi saya membaca apa, saudara, itu untuk tahap awal itu sudah sangat bagus. Ya kita di sekolah kalau murid kita tanpa harus ujian ingat tadi yang dipelajari itu apa, wah kita sebagai guru, kita sebagai orang tua juga sudah bersyukur. Jadi kalau saya boleh mengatakan ya, paradigmanya di sini seperti Maria. Ya, jadi Maria ini saya rasa satu contoh yang sangat baik ya, karena beberapa kali Alkitab mengatakan Maria tidak ngerti ini. Ya ketika Yesus di bait suci, ya, kemudian mengatakan kenapa engkau harus mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Alkitab jelas mencatat ya, kedua orang tuanya tidak ngerti ini. Mau anaknya ngomong apa ini? Maksudnya orang tua itu siapa? Tetapi yang membedakan Maria dari Yusuf itu dikatakan ibunya menyimpan itu di dalam hatinya. Demikian juga ya ketika Simeon mengatakan pedang akan menusuk ke dalam hatimu. Maria juga pikir ini ngomong apa sih? Ya demikian juga ketika ada gembala-gembala datang, Maria heran. Sehingga banyak hal Maria tidak mengerti, tetapi dia ingat. Dia simpan di dalam hatinya sehingga pada waktunya itu terjadi, pada waktu pedang betul-betul menembus hatinya, ya melihat anaknya disalibkan, bagi saya ini luar biasa ya. Karena murid Tuhan Yesus yang laki-laki itu lari. Ya, Maria itu perempuan dan mamanya. Ya sehingga mestinya ya pada waktu Yesus disalibkan, orang kedua yang paling syok dan paling tidak siap ya harusnya Maria. Gitu ya, tidak mungkin muridnya lebih kehilangan Yesus daripada mamanya begitu. Gitu ya, tetapi yang luar biasa Maria bukan cuma tidak pingsan-pingsan, gitu ya, dia itu hadir. Ya kan? Karena kalau tidak bagaimana Yesus bisa mengatakan, hai ibu ini anakmu, hai anak ini ibumu. Ya berarti kan Maria ada di sana. Itu kekuatan dari mana ya?
Ya dari yang dikatakan yang dia nggak ngerti selama 30 tahun dia simpan dalam hati itu. Sehingga di sini ya, ini firman Tuhan tuh ajaibnya di sini. Ya sehingga justru ya ketika kita mengharapkan saya baca satu harus dapat satu. Gitu ya, kalau nggak dapat saya merasa Tuhan tidak berbicara, saya merasa malas gitu ya. Akhirnya malah kita nggak dapat. Tapi ketika kita setia, kita mengingat apa yang kita baca meskipun kita belum tahu dan memang tidak dianjurkan ya, belum apa-apa kita tafsirkan sendiri itu berbahaya. Ya Maria tidak main tafsir. Ya dia nggak ngerti ya dia simpan di dalam hati. Nah, pada waktu diperlukan ya, itu firman Tuhan sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan bagi kita itu. Ada satu kali hamba Tuhan mendapatkan pertanyaan. Yang saya baca itu saya nggak ingat loh. Sehingga masih perlu nggak sih renungan? Saya sudah renungan tuh sekian belas tahun. Gitu ya. Dan saya nggak ingat. Gitu ya. Sehingga ada gunanya nggak? Nah hamba Tuhan tuh menjawab dengan sangat baik. Kamu ingat nggak sih bulan lalu mamamu masak apa? Tahun lalu mamamu masak apa? Nggak ingat ya? Enggak. Tapi ketika kamu makan, gitu ya, itu yang mempertumbuhkan kamu sampai kepada hari ini. Ya terima kasih untuk jawabannya dari pertanyaan ini. Sebetulnya bersyukur ada kejujuran yang masih berjuang sebetulnya dari pertanyaan ini. Pak Charles ini masih sangat berjuang sebetulnya mengejar itu. Itu ya. Itu baik. Itu sangat baik. Itu baik. Ya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan tadi ya, kadang-kadang perjuangan kita akan lebih mudah kalau kita targetnya benar. Ya, jadi kalau tadi targetnya adalah saya baca satu dapat satu, perjuangan ini lama-lama bisa kendor kok nggak dapat ya. Tapi kalau target kita benar, saya baca, saya ingat, ya maka kita akan melihat perjuangan kita tidak sia-sia. Nah itu menolong kita berjuang lebih. Ada pertanyaan dari daerah Depok ini. Dan masih sangat berkaitan, bertanya bagaimana cara kita untuk fokus ya ketika kita saat teduh ya, karena seringkali pikiran kita itu bisa terganggu banyak hal. Banyak hal ya. Ya, jadi seperti tadi saya katakan memang ini pertanyaan yang baik dan memang ini harus fokus. Ya membaca apapun, mempelajari apapun, kalau kita tidak fokus ya sulit apapun. Begitu. Nah memang tapi kesulitannya kan di sana ya, pada waktu mau fokus pemikiran melayang kemana-mana itu. Nah salah satu yang baik ya yang saya bisa berikan tips mungkin yang praktis ya, ada baiknya persiapan. Sama seperti kita olahraga, kita kan pemanasan dulu gitu. Nggak langsung kemudian kita dribble bola gitu, malah berbahaya ya. Sehingga itu kenapa tadi saya bilang kita perlu sediakan waktu cukup ya, karena kita perlu mempersiapkan diri sebelum langsung membaca. Nah salah satunya kalau kesulitan kita itu di dalam hal banyak masalah begitu ya, salah satu bentuk persiapan kita adalah sebelum kita membaca, saudara bisa coba untuk menuliskan ya, apa sih sebetulnya yang sedang di dalam pemikiran saudara, tuliskan aja. Ya menuliskan itu membantu kita konsentrasi ya. Kalau saudara bisa ingat tanpa menulis ya bagus, tapi kalau menulis itu akan menolong kita konsentrasi gitu ya. Karena kesulitannya membaca itu kan hanya ini yang bergerak, yang lain nggak bergerak ya. Itu kadang-kadang sulit. Lebih mudah mungkin konsentrasi belajar piano karena tangan kita juga gerak, ada guru di sebelah kita gitu. Ya sehingga dalam hal ini ambil kertas gitu ya. Coba tuliskan apa sih yang membuat kepikiran saudara. Lebih detail itu lebih baik. Satu gitu ya, kalau hari ini saya nggak selesai masalah ini gimana. Dua gitu ya, kalau minggu depan barangnya belum datang lalu seperti apa. 3, anak saya ini kalau sama temannya ada masalah bagaimana? Tuliskan. Ya, tuliskan kemudian bahwa di hadapan Tuhan ini saya ada pergumulan ini. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan kiranya ini tidak mengganggu di dalam saya itu mempelajari firman Tuhan. Itu akan sangat helpful. Yang sering kali membuat pikiran melayang kemana-mana itu karena kusut. Bukan cuma karena ada masalah. Ya, jadi baru pikir masalah 1, sudah pikir masalah 2. Pikir masalah 2, pikir masalah 3. Belum selesai pikir masalah 3, pikir masalah 1 gitu ya. Dan sehingga pada waktu kita menuliskan, oh ini toh gitu ya, masalah yang saya hadapi dan kita bawa di hadapan Tuhan gitu ya. Kejelasan itu sendiri sudah akan menolong kita untuk lebih tidak kusut gitu. Sehingga itu mungkin satu tips yang bisa dicoba. Ya, kemudian fokus membaca Alkitab. Dan setelah membaca Alkitab, boleh kembali mendoakan untuk masalah-masalah tadi, kiranya Tuhan pimpin, gitu ya, kiranya Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Jadi ada seorang yang bertanya, di dekat rumahnya itu tidak ada gereja Reform ya atau Calvinis. Untuk ke gereja aliran Reform itu dia harus menempuh 3-4 jam.
Akhirnya dia hanya menonton online dari Reform Injili. Oke. Itu pun tidak selalu. Sama seperti tadi ya, Alkitab itu sangat penting. Demikian juga ya, di sini kita harus melihat prinsipnya, kehidupan bergereja itu sangat penting. Khususnya penekanan pada kehidupan bergereja. Ya, karena kalau orang reform ya, tentunya kita akan amin ya, membaca Alkitab itu penting. Ya, tetapi sejauh mana kita menyadari bahwa kehidupan bergereja bukan hanya mendengarkan khotbah, itu juga sangat penting. Sehingga saya boleh membacakan sebuah ayat ya, dari Ibrani pasal ke-10 ayatnya yang ke-25. Jelas ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan cuma sekedar janganlah kita menjauhkan diri dari merenungkan firman Tuhan, gitu ya, atau dari membaca Alkitab, gitu ya. Tetapi di sini janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi hari ini ya seringkali itu karena kita hidup di zaman yang sangat individualis. Kadang-kadang ya individualis itu bisa kita rohanikan. Jadi tentunya ya bagi kita orang Kristen kita tidak akan mengatakan bahwa yang penting saya. Itu kan individualis kelas tinggi ya. Tapi secara tanpa sadar kadang-kadang kita bisa merohanikan individualis itu dengan seolah-olah yang penting kan saya di hadapan Tuhan. Yang penting kan relasi saya dengan Tuhan. Yang penting kan bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan. Nah, saudara, sama seperti tadi ya, Allah dekat itu benar. Tetapi harus ingat transendensi. Demikian juga tentunya ya, dekat dengan Tuhan lah, perjumpaan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu penting. Tapi di dalam Alkitab itu tidak pernah cukup loh. Tidak pernah di dalam Alkitab itu hanya kita dengan Tuhan. Tetapi antara Tuhan kita dengan umat Tuhan. Ya, ini sesuatu hal yang sangat-sangat perlu disadari. Sehingga itu kenapa kehidupan bergereja itu penting, sekaligus juga itu kenapa kehidupan bergereja itu tidak bisa sekedar sembarangan. Sudah yang penting yang paling dekat dengan saya apa deh, gitu ya. Karena itu sangat penting. Jadi nggak bisa cuma sekedar yang penting kan anak saya sekolah dekat saya itu apa deh, ya enggak ya. Bahkan kadang-kadang hari ini mahasiswa apalagi ya, kuliah sampai keluar kota lah, bahkan keluar negeri ya, karena kita melihat jarak itu tidak boleh kemudian sekedar membatasi. Ya, tapi di sisi yang lain memang saya menyadari jarak itu matters ya, khususnya kalau gereja kita itu jauh. Ya, maka di luar hari Minggu kita mungkin akan sulit berbagian lebih lanjut. Sehingga dalam kondisi seperti ini tuh bagaimana? Nah, kita perlu memperhatikan tadi ya, jadi kehidupan bergereja itu penting. Itu kenapa gereja itu kita mesti cari gereja yang sejati, gereja yang bertanggung jawab. Tapi juga yang ketiga ya, kita juga perlu mempunyai dalam hal ini istilah saya nuansa. Ya, jadi mengatakan, wah itu gereja yang sejati, bukan berarti dan tidak ada ya gereja yang sempurna. Gitu ya, kita tidak pernah mengatakan bahwa teologi reform itu sempurna, mendekati iya, tapi sempurna tidak. Demikian juga, waduh itu kok bukan reform. Nah, sebaliknya juga sama, mengatakan bahwa itu bukan reform, itu bukan berarti gereja itu tidak ada baiknya. Ya, jadi baik itu tidak sama sempurna, kurang baik itu tidak sama dengan sesat. Sehingga kalau misalnya tadi yang bersangkutan itu bertanya, di tempat saya itu hanya ada gereja bidat, misalnya ya, ya jangan, gitu ya, ya jangan. Tapi kalau misalnya tadi dia mengatakan di dekat dia adalah gereja karismatik dan juga gereja Katolik, sehingga saran saya adalah coba visit sih kedua gereja itu, ya lihat perbedaannya sampai di mana. Karena seharusnya, khususnya kalau untuk Katolik ya, tidak akan sampai dia mengatakan misalnya Yesus bukan Tuhan, atau Allah bukan Tritunggal, ya sehingga kalau sampai gereja yang divisit itu mengatakan bahwa oh Yesus bukan Tuhan, hanya manusia. Atau oh Allah itu bukan Tritunggal, Allah itu ya tunggal-nggal. Begitu ya. Saya tidak menyarankan ke tempat itu sih. Karena itu sudah sangat mendasar. Itu sudah sebetulnya masuk ke ranah bidat itu. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada beberapa doktrin yang kurang disetujui, ya mungkin di dalam gereja-gereja karismatik sebagian ya, tidak semuanya, kalau sekarang yang saya tahu sebagian itu sangat menekankan kemakmuran. Kita percaya Yesus itu pasti kaya gitu. Nah, dalam hal itu kita mesti lihat ya sampai sejauh mana itu ditekankan. Ya, sebaliknya juga kalau dalam gereja Katolik kan kita juga ada beberapa hal yang memang kita tidak setuju ya, begitu ya. Seperti misalnya berdoa kepada Bunda Maria atau melalui perantaraan Bunda Maria. Dalam hal itu kan kita tidak setuju. Gitu ya. Tetapi di sisi yang lain itu tidak sevital seperti mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sehingga saran praktis saya adalah Bapak ini silakan visit dua-duanya, dilihat Tuhan pimpinnya itu mana ya, yang saya merasa lebih sejahtera untuk saya bisa beribadah. Sambil gitu ya, yang tadi dikatakan sudah mendengarkan juga khotbah-khotbah dari teologi reform, itu harus diperbanyak. Yang tadi justru mengganggu saya itu sudah gereja di sekitarnya itu dia kurang sreg,
tapi juga mendengarkan firman dari yang reformnya sesekali. Wah ya, ini berat ini. Berat ya. Makanan yang bagi dia rasa itu baik, ya dia mesti dapat lebih sering dong. Ya bahkan jangan hari Minggu ya, karena sekarang kan khotbah-khotbah seperti ini juga kan bisa diakses secara bebas, ya itu mesti lebih dipersering. Sambil kalau mungkin ya sesekali, beberapa bulan sekali misalnya, dia visit gereja yang bagi dia itu baik. Ini pertanyaan menarik ini Pak. Sepertinya sederhana tetapi sebetulnya sangat perlu dipikirkan. Apakah orang Kristen boleh marah? Apakah ada marah yang biblical? Oke. Seperti kita melihat ya di dalam fokus kita kan salah satu yang kita harapkan bahkan bagaimana kekristenan orang Kristen itu bisa lebih dewasa. Nah salah satunya ya kalau kita mau lebih dewasa, kita perlu mengurangi ya bertanya boleh atau tidak boleh. Ya, karena ini pertanyaan yang paling banyak diterima oleh hamba Tuhan sih memang gitu ya, boleh atau tidak boleh. Nah, yang seharusnya adalah kita mulai bertanya tempatnya di mana. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan mengurangi ya, bukan meniadakan, karena ada tempatnya. Ada. Begitu ya, untuk kita menanyakan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kita hampir semuanya kita tanya boleh atau tidak boleh, maka proses kedewasaan kita bisa agak terhambat itu. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang coba kita lebih biasakan adalah di mana tempatnya? Di mana tempatnya marah? Termasuk dalam hal ini ya, di mana tempatnya marah? Karena pada prinsipnya ya, untuk segala sesuatu itu ada tempatnya. Sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya, untuk segala sesuatu ada tempatnya. Gitu ya. Sehingga demikian pula untuk segala bentuk perasaan ada tempatnya. Dan ketika segala hal itu sudah berada di tempat yang benar, itu baik, itu shalom. Ya sehingga dalam hal ini apakah ada tempat untuk marah? Ya ada. Yesus saja marah. Yohanes Pembaptis juga pernah marah. Paulus juga pernah marah kepada jemaatnya. Di dalam perjanjian lama apalagi ya. Nabi mana yang tidak pernah marah? Ya mungkin kalau nabi tidak marah bukan nabi itu gitu ya. Ya sehingga di sini kita melihat ada tempatnya untuk marah. Nah ada 3 di sini. Yang pertama adalah marah itu mesti sesuai dengan kebenaran. Gitu ya, sehingga pada waktu Yesus melihat ini bait suci ya kok dibuat tempat dagang, ya dia marah karena ini tidak pada tempatnya. Ketika dia melihat juga para murid ini kok tidak ngerti-ngerti ya, gitu ya, dia menegur dan dia menegur dengan keras, gitu ya. Sehingga dan juga ketika dia melihat kemunafikan orang Farisi misalnya, dia juga menegur dengan kata-kata yang sangat keras malah. Justru menjadi masalah ya kalau kita melihat sesuatu hal yang salah dan kita malah tidak apa-apa kok, Tuhan Maha Kasih. Kasih berarti mengampuni. Loh, mengampuni itu kalau ada penyesalan. Kadang-kadang kita perlu lebih spesifik ya. Apakah orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan? Tidak loh. Orang yang bertobat dan percaya Yesus itu yang diselamatkan. Selalu harus ada pertobatan ya. Gitu ya. Jadi tidak bisa cuma Allah Maha Kasih kok. Maka ya setiap orang percaya diselamatkan. Alkitab jelas orang yang bertobat. Dan bagaimana orang bisa bertobat kalau nggak ada yang menegur? Ya, sehingga justru salah kalau kita melihat hal yang salah dan kemudian kita tidak marah. Kita melihat ketidakadilan dan kemudian kita ya sudahlah. Begitu ya, itu bukan sikap yang benar. Jadi yang pertama, marah yang alkitabiah adalah yang sesuai kebenaran. Dan yang kedua, marah yang alkitabiah adalah marah yang proporsional. Proporsi ya. Surat Paulus sangat baik di dalam hal ini ya. Ketika dia menulis surat Galatia, surat Kolose, surat 2 Timotius, itu masalahnya sama, itu ajaran sesat. Tetapi tingkat kemarahan dia itu beda itu. Ketika dia berbicara kepada Timotius, itu lebih kepada memperingati, karena ajaran sesatnya masih di depan. Gitu ya. Nah, pada waktu dia bicara kepada jemaat Kolose, dia lebih serius. Karena ajaran sesatnya itu sudah masuk, tetapi jemaat Kolosenya belum jatuh. Sementara di surat Galatia, wah dia paling marah itu. Karena sudah hampir jatuh. Proporsional. Ya sehingga sama dalam hal ini kalau saya boleh berikan contoh sehari-hari ya. Bagi saya ya, anak nakal, ya karena dia masih anak. Anak kurang ajar itu tidak ada usia. Kita tidak bisa mengatakan masih anak kok, kurang ajar wajar. Enggak, itu lain ya. Kurang ajar sama nakal itu tidak sama. Anak kurang ajar sama Tuhan itu different level. Ya, sehingga anak nakal bukan berarti kita biarkan, tetapi ya bagaimana kita marah, berapa kali kesempatan yang kita berikan kepada dia. Kita tidak bisa expect ya anak bisa tidak nakal. Bahkan kita juga tidak bisa expect anak sekali kita kasih tahu langsung tidak nakal lagi. Gitu, sehingga seharusnya itu juga mempengaruhi bagaimana kita mendisiplin dia. Ya bedakan dengan anak yang kurang ajar ini.
Nggak bisa, anak usia berapapun kurang ajar itu kita harus tegur, gitu ya. Nggak ada alasan masih kecil kok. Tapi anak kurang ajar sama Tuhan, itu bagaimana kita menegur dengan lebih serius. Nah hari ini seringkali terbalik ya. Ya orang tua kalau anak berani sama dia, wah dia marah. Kalau dia pukul temannya begitu ya, yang penting anak saya tidak salah gitu ya. Kalau anak kurang ajar sama Tuhan, tidak apa-apa lah kan Tuhan Maha Kasih gitu ya. Nah gereja juga tidak apa-apa lah kalau anak misalnya itu malas. Atau misalnya doa, terus aminnya amin. Aduh itu kan masih anak-anak. Tidak loh, gitu ya, itu serius itu. Ya jadi amin gitu ya. Atau tadi kamu ke gereja, ya diajari apa? Lupa. Padahal baru tadi ke gereja. Seringkali orang tua lebih marah kalau pelajarannya lupa daripada firmannya lupa. Itu proportionally speaking salah itu. Ya, jadi proporsional tuh berarti kita mesti lihat ya anak ini kesalahannya seperti apa. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, konsisten. Ya, jadi nggak bisa cuma sekedar kalau anak melakukan kesalahan kita marah, kita melakukan kesalahan yang sama dan kita take it for granted. Gitu ya, kita marah misalnya si A ini tidak adil, kita melakukan hal yang sama, ya kita sepertinya tidak apa-apa. Itu salah itu. Ya, jadi 3 ini sih ya, sesuai kebenaran, proporsional, dan konsisten. Ya, jangan tebang pilih. Gitu ya, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih untuk setiap jawaban yang diberikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirim pertanyaan Anda. Link kelas fokus dari episode 1 sampai 22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21. Tuhan memberkati.